Belum ada. Dia di Jakarta ini nggak pernah ditanyain barcode gitu. Tiap ngisi pom bensin saya di Jakarta nggak pernah ditanyain, di Bekasi ditanyain. Kemarin di salah satunya di Serang, ya ditanyain udah daftar itu belum My Pertamina katanya gitu, pakai barcode sekarang. Kebetulan kan belum, pas gitu lagi buru-buru juga disuruh daftar, lumayan makan waktu sekitar 30 menitan. Kalau pendaftaran barcode-nya terus terang agak rumit karena kita mengikuti sistem ya aplikasi, jadi kalau STNK itu nggak lurus atau istilah kata nggak lurus masih berlipat-lipat, itu sistemnya tidak merespon. Untuk saat ini saya sudah pernah mencoba daftar, tapi memang beberapa kali Mbak, pokoknya gagal, coba lagi gitu. Sebenarnya sih makin susah, makin sulit, makin ya dipersulit lah kalau inian ya. Karena memang setahu saya itu nggak semua orang itu punya HP dan melalui aplikasi barcode itu nggak semuanya tahu gitu Mbak. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya mau ke Mas Ebra. Mas Ebra, sejauh mana sih penghematan BBM subsidi ini bisa dilakukan dengan memberlakukan scan barcode atau kebijakan ini Mas Abra? Ya pertama tentu kita perlu melihat data existing mengenai profil konsumen BBM subsidi, khususnya Pertalite. Jadi kalau kita merujuk di data BPS, ya dalam data Susenas, itu hampir 70% konsumen Pertalite itu adalah kendaraan roda 4, mobil. Jadi 30% yang motor. Populasinya itu kurang lebih 20 juta kendaraan roda 4 yang membeli Pertalite. Sedangkan motor ada sekitar 8,7 juta. Jadi kalau tadi QR code itu ditujukan untuk mobil, itu paling tidak dari 70% konsumen Pertalite itu pemerintah diharapkan bisa mengurangi konsumsinya karena memang tadi mayoritas adalah dari mobil. Nah, cuma kan persoalannya karena tidak ada landasan hukum yang jelas, yang tegas bahwa sekalipun masyarakat menggunakan QR code itu tidak dilarang untuk membeli Pertalite. Walaupun sebetulnya ada pembatasan volume pembelian, misalnya setahu saya 60 liter per hari. Nah kalau dari data BPS, rata-rata konsumsi masyarakat untuk kendaraan roda 4, untuk Pertalite itu sekitar 17 sampai 33 liter per hari. Nah ini persoalan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, ini sangat nyata kenapa? Dari data BPS, 40% golongan masyarakat terbawah itu hanya menikmati Pertalite itu 20%. 80%-nya dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, desil 6 sampai desil 10. Jadi mengapa pemerintah memang harus tegas melakukan subsidi tepat sasaran? Karena selama ini dana kompensasi, ya tahun lalu itu dana kompensasi Pertalite sekitar 43 triliun. Itu bisa dihemat kalau kelompok 60% teratas itu bisa dikurangi. Nah persoalannya kan sekarang dilemanya bagi pemerintah, apakah BBM subsidi ini Pertalite hanya ditujukan untuk masyarakat miskin 40% terbawah, ataukah kelas menengah juga layak untuk mendapatkan Pertalite? Karena tadi ada persoalan kelas menengah kita sedang mengalami tekanan daya beli. Nah kalau menurut pandangan saya karena ini juga pemerintah tentu resiko ekonomi dan sosialnya juga tinggi. Dalam periode transisi, misalnya dalam tahun pertama sampai tahun ketiga, pemerintah tidak perlu terlalu kaku untuk hanya di sasarannya untuk masyarakat miskin. Kelas menengah bawah, misalkan desil 5 sampai desil 7, itu masih diberikan kesempatan untuk beli BBM subsidi. Yang penting adalah pemerintah bisa memastikan BBM itu bisa dikontrol, bisa dikurangi volumenya. Kalau tahun ini misalkan kuota Pertalite itu 31,5 juta kiloliter, dengan adanya pembatasan tadi, kira-kira tahun depan bisa hemat berapa? Apakah bisa volumenya bisa berkurang jadi 28 juta kiloliter dan seterusnya, itu menjadi salah satu parameter keberhasilan melakukan pembatasan BBM subsidi. Jadi juga perlu ada target yang terukur bahwa pembatasan ini bisa menghemat BBM subsidi dengan salah satunya tadi kuotanya bisa terus dikurangi. Karena saya juga khawatir ini pemerintah kalau terlena dengan situasi sekarang, kondisi geopolitik global ini kan sedang mencemaskan ya. Ada proyeksi bahwa harga minyak mentah dunia
ada kemungkinan nanti bisa tembus ke atas $100 per barel lagi. Sekarang masih di level 70 sampai $75. Nah, kalau misalkan nanti worst skenario-nya harga minyak mentah tembus $100, apakah APBN kita siap untuk mengabsorb atau menanggung kebutuhan tambahan beban subsidi ataupun kompensasi? Karena kita harus belajar dari pengalaman tahun 2022, ketika itu meletus perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah tembus $100. Dan pemerintah waktu itu masih beruntung, defisit APBN masih boleh lebih dari 3% terhadap PDB, karena 3 tahun pasca COVID, defisit kita diperbolehkan lebih dari 3%. Tetapi dan waktu itu pemerintah akhirnya terpaksa menambah anggaran subsidi energi lebih dari 500 triliun karena fiskal kita saat itu dimungkinkan. Tapi sekarang dan tahun ke depan itu nggak bisa lagi, maksimal hanya 3%. Jadi mitigasinya adalah pemerintah harus segera bisa melakukan pembatasan BBM subsidi supaya tidak menjadi bom waktu ini. Bahaya nanti kalau misalkan APBN kita nggak kuat buat menanggung tambahan beban subsidi, tiba-tiba nanti pemerintah tidak siap melakukan pembatasan, kemudian nanti siapa kriterianya masyarakat yang berhak beli, ya kemudian sosialisasi minim, nanti terjadi kegaduhan di masyarakat dan bisa terjadi panik buying, kemudian terjadi kemarahan dari masyarakat, dan sebetulnya ini juga jadi beban buat Pertamina. Saya melihat kenapa? Karena tadi kan ada keluhan masyarakat sulit untuk mengakses BBM subsidi dengan ada QR code, antrian panjang dan sebagainya. Sekarang ini kan selisih harga BBM non subsidi antara Pertamina dengan yang swasta relatif tipis. Nah, dengan beberapa persoalan tadi, saya pikir ini juga akan mendorong masyarakat ya untuk memilih SPBU swasta, bukan hanya Pertamina. Seperti yang Mas Arief tadi sampaikan. Seperti Mas Arief tadi sampaikan, dan itu kan juga pada akhirnya tentu akan membebani Pertamina, karena tadi saya katakan 80% dari penjualan gas olin Pertamina itu didominasi oleh penjualan Pertalite. Sisanya baru yang non subsidi 20%. Jadi kalau yang 20%-nya nanti BBM-nya juga tergerus, penjualannya beralih ke swasta, juga pendapatan Pertamina khususnya Pertamina Retail, Patra Niaga juga akan tergerus. Gitu. Padahal 80% dari profit Pertamina itu adalah di hilir gitu. Jadi ini juga akan menjadi risiko bagi Pertamina dan pada akhirnya akan menjadi risiko bagi negara, karena selama ini Pertamina sebagai salah satu BUMN yang sangat diandalkan untuk kontribusinya terhadap dividen gitu. Oke, baik. Saya mungkin kembali ke Mas Arief. Mas Arief setuju nggak kalau pembatasan subsidi BBM itu diberlakukan saat ini? Kalau untuk saya sih, saya kurang setuju ya. Karena kan kalau sebagai saya driver online kan tuh kebutuhannya sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita full tuh dari pagi sampai malam itu kan bisa melebihi kapasitas, misalkan contoh cuma 20 liter. Nah kita bisa sehari itu bisa habis sampai 30 liter gitu. Kalau menurut saya sih kurang setuju lah kalau misalnya dibatasi. Oke, kalau Mas Kiki setuju? Kalau saya tergantung batasnya berapa dulu. Jadi mungkin untuk bagian driver online atau karyawan-karyawan mungkin mereka tidak terlalu memerlukan bensin yang banyak. Kayak misalkan saya sebagai pengusaha mungkin bensin sehari itu tidak habis dari 30 liter. Jadi pembatasan itu menurut saya setuju-setuju saja. Setuju aja, cuma Iya. aksesnya mungkin Cuman dipermudah untuk gitu ya. bagian-bagian tertentu saja yang dibatasi. Kayak misalkan kelas menengah ke atas seperti itu. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali membahas soal scan barcode yang kini diberlakukan di sejumlah SPBU. Saat lagi Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda.